Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali bahasan kajian rutin kita dan insyaallah taala kita akan memasuki bab baru dalam bahasan kita, yaitu bahasan bab qaulillahi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan melihat. Itu ini bab yang ke-9 daripada Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Jadi silakan dibuka bukunya di bab yang ke-9 pada kitab At-Tauhid di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita melihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di situ. Di situ beliau sebutkan babun qaulillahi ta'ala, babun qaulullahi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira. Jadi bab firman Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagaimana yang seperti sebelum-sebelumnya bahwa terjemahan yang dibagikan tentu ini terjemahan ringkas, tidak semua diterjemah. Jadi di situ ada kurangnya. Di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan firman Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat, beliau sampaikan di situ waqala al-A'mash. A'mash berkata, mengatakan an Tamimin an Urwata an Aisyata qalat, dari Tamim, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau berkata. Aisyah berarti ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Aisyah, daripada Aisyah qalat, ya berkata, Aisyah berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu, segala puji bagi Allah, alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat, yang pendengarannya meliputi seluruh suara, pendengarannya mendengar seluruh suara. Fa anzalallahu ta'ala 'ala Nabi SAW, maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW pada ujiha. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ya, firman-Nya yaitu dalam surah Al-Mujadilah. Itu surah Al-Mujadilah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar keluhan daripada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Nah, ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab yang ke-9, dan tadi tidak disebutkan oleh penerjemahnya, ya, karena ini beliau fokus, atau penerjemah sepertinya fokus menerjemahkan hadis-hadis yang langsung. Kalau tidak, ini juga hadisnya. Tadi kita sebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bawah judul babnya beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, namun secara muallaq. Secara muallaq maknanya yang dipotong sanadnya, tidak disebutkan sanadnya dari awal. Tidak seperti yang di hadis-hadis dalam bab ini kan sanadnya lengkap dari Syekh Bukhari, dari syekh-syekhnya sampai kepada sanad atau perawi yang terakhir. Ini kalau ada dipotong perawinya, maka itu disebut hadis muallaq. Jadi biasa beliau rahimahullahu taala di bawah bab itu biasanya beliau sebutkan hadis al-muallaq yang dipotong sanadnya. Namun bukan berarti tidak sahih. Jadi, nah, hadis-hadis muallaq daripada Bukhari khususnya yang ini itu disebutkan secara lengkap oleh para ulama hadis yang lainnya seperti Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, di mana di situ Aisyah radhiyallahu taala anha itu bercerita di mana Khawlah binti Tha'labah oleh suaminya. Ini kan ayat ini tentang suaminya. Sementara zihar menurut pandangan jahiliyah bahwa itu adalah talak 3, ya, langsung bain, talak yang yang memisahkan secara langsung. Jadi tidak ada rujuknya lagi. Jadi itu Khawlah mengeluh
bertanya kepada Nabi SAW, dan Aisyah pada waktu itu masih di hijrah masih di biliknya. Nah, ini kita ketahui bahwa Nabi SAW biliknya dengan masjid itu berhempitan gitu kan, nyambung. Jadi beliau pun mendengar ya sebagian suara daripada Khawlah yang radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat yang lengkapnya, bahwa ada sebagian yang dia tidak dengar, sebagian yang tidak dengar. Jadi oleh karena itu kata Aisyah, alhamdulillah alladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang zat yang seluruh suara didengarnya. Maknanya apa? Beliau yang Aisyah di mana Khawlah sangat dekat posisinya ya, hanya dihalangi oleh bukan tembok malah. Ya kalau di mana ada tembok itu ya pagar lah begitu kan. Nah, itu pun ada suara-suara yang tak jelas yang didengar oleh Aisyah. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, segala puji bagi Allah yang zat yang mendengar seluruh suara. Ya gitu. Jadi ini yang disebut oleh Aisyah, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah tadi. Nah, ini Khawlah binti Thalabah yang diturun atau penyebab turunnya surah ini atau ayat ini itu sangat dihormati oleh para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat menghormati beliau. Jadi ketika beliau ini Khawlah ini salah satu sahabiah yang senior ya, yang sudah berumur, sehingga sampai umur beliau di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khawlah sudah tua. Dan suatu ketika Umar bin Khattab berjalan-jalan bersama para sahabat yang lain. Lalu berpapasanlah beliau dengan Khawlah. Di suatu jalan, Khawlah pun menyapa Umar. Umar pun mendekat berbicara kepada beliau. Jadi terjadi pembicaraan, ya, perbincangan antara keduanya, dan orang-orang pun berkumpul karena khalifah di situ sedang berbicara dengan entah siapa. Kebanyakan sahabat kebanyakan sahabat Umar pada waktu itu tidak mengetahuinya siapa nih Khawlah. Tapi lama beliau berbicara sehingga salah seorang daripada yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, orang-orang sudah berkumpul ini, apakah engkau akan terus memberikan waktumu untuk orang wanita tua ini?" katanya. Sebagian yang hadir pada waktu itu. Umar mengatakan, "Kamu tidak tahu ya begitu. Ini adalah perempuan yang menjadi penyebab turunnya surah Al-Mujadilah." Gitu. Kalaulah bukan karena sholat, maka aku tidak akan pindah dari tempatku ini. Artinya senantiasa akan bersama Khawlah, artinya mendengar cerita-cerita daripada Khawlah ini. Kalau bukan karena sholat, aku tidak akan pergi, kata Umar bin Khattab. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Khawlah binti Thalabah yang merupakan penyebab turunnya surah Al-Mujadilah ini sangat dihormati oleh para sahabat. Namun poinnya tentu adalah pendengaran di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Oleh sebab itulah di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai judul daripada babnya, wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Sebagaimana halnya judul-judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sebelumnya, tentu tujuannya jelas ya di sini. Karena ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menyampaikan dan menegaskan sekaligus membantah kepada orang-orang yang masih terpengaruh oleh Ahlul Kalam, terutama Mu'tazilah, yang tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki nama, Allah maha mendengar begitu, tapi bukan pendengaran yang hakiki. Jadi mereka mengatakan bukan pendengaran hakiki, tapi pendengaran majazi, yakni pendengaran yang maknanya adalah mengetahui. Penglihatan pun demikian, penglihatan maknanya adalah penglihatan mengetahui. Jadi mereka mentakwil sami' mendengar, basir melihat, ini sebagai pengetahuan. Jadi itu mereka sebutkan demikian. Jadi tidak mengartikan sebagaimana yang diartikan difahami oleh kaum salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in dan setelahnya yang mengikuti mereka. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala sebagaimana bab-bab sebelumnya, bahwa
apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya itu hendaknya dimaknai dengan secara hakiki, secara hakikat. Inna. Sebab itulah beliau Imam Bukhari rahimahullah taala menyampaikan beberapa hadis di sini untuk menguatkan bahwasanya betul-betul itu hakiki. Betul-betul itu hakiki. Jadi tidak seperti apa yang disebutkan oleh tadi Al-Mu'tazilah. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Sami'an, Basira, dan banyak ayat-ayat yang menggandengkan gitu ya berkaitan dengan mendengar dan melihat. Ini tentu jelas bahwa pendengaran dan penglihatan itu kebanyakan makhluk ya disifati dengannya, memiliki pendengaran, penglihatan. Oleh karena itu di antara sifat-sifat sempurna, sifat-sifat sempurna bagi makhluk hidup, bagi yang hidup adalah ini, adanya pendengaran dan penglihatan. Adanya pendengaran dan penglihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dirinya dengan sifat seperti ini. Dan pernah kita sebutkan kaidah bahwa apabila makhluk itu boleh apabila makhluk bersifat dengan sifat yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala itu boleh disifati dengannya, tentu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila suatu sifat sempurna dan itu boleh disifati oleh Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Sami', Basir, mendengar dan melihat, ini adalah sifat sempurna bagi makhluk tadi kita sebutkan. Jadi kalau apabila ada makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat, maknanya kurang sempurna, ada cacatnya, ada aibnya. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dirinya. Namun tadi kita sebutkan tanpa menyebutkan menyesuaikan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita lalui ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada serupa dengannya sesuatu dan dia Maha As-Sami', Maha melihat dan Maha mendengar. Dan tentunya tanpa takwil yang pernah kita sebutkan. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Imam Bukhari agar memahami, mengimani ayat-ayat sifat itu secara hakiki. Nah, tadi disebutkan di sini hadis muallaq ya, tadi kita sebutkan hadis Aisyah yang sedikit ya, yang tadi kita sebutkan riwayat pelengkapnya yang tadi kita ambil daripada riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian juga sebelum kita melihat hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sedikit kita lihat bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', kemudian Al-Basir itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak disebutkan dalam As-Sami' itu disebutkan 45 ayat atau 45 tempat di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga Al-Basir disebutkan 42 kali di dalam Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan banyak ya, 45 untuk As-Sami', 42 untuk Al-Basir, itu cukup banyak. Dan itu semua harus maknai dengan secara hakiki. Dan untuk As-Sami' ya, As-Sami' disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa As-Sami' itu maknanya adalah ada dua secara umum ya, maknanya adalah dua secara umum. Kata beliau was-sami' min asma'illahi ta'ala. Jadi as-sami' termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walahu ma'nayan, dan memiliki dua makna. Dua makna. Itu secara umum, dua makna. Al-makna al-awwal idrak al-masmu'.
Makna yang pertama adalah mendengar al-masmu' yang didengar. Mendengar yang didengar, suara. Mendengar suara. Kemudian wal makna tsani, makna yang kedua kata beliau istijabatu al-masmu'. Mengabulkan doa yang didengar. Mengabulkan doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama tadi idrakul masmu', mendengar. Mendengar objek suara dalam hal ini. Kemudian yang kedua istijabatul masmu', mengabulkan doa. Doa kan dipanjatkan, diucapkan. Doa juga didengar. Maka dalam hal ini makna yang kedua. Jadi makna yang kedua lebih khusus dengan makna yang pertama. Kalau makna yang pertama semua gitu ya, semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua suara, lirihan, kata hati, itu semua didengar oleh Allah. Kemudian doa-doa orang kafir, orang munafik semua didengar oleh Allah. Tapi ini makna yang pertama, idrakul masmu'. Makna yang kedua, tidak semua diijabahi, betul tidak? Itu makna yang pertama lebih khusus karena makna yang pertama itu mereka-mereka yang diijabahi saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal ini berjuta-juta kali kaum kafir, kaum munafik, kemudian siapa yang tidak diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diijabahi. Ini makna ijabatul masmu', lebih khusus lagi. Tapi ini kemudian kata beliau rahimahullahu taala was-sam'u bil ma'na al-awwal ay bi ma'na idrakul masmu' yanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian bagian yang pertama dan tadi disebutkan kan makna as-sami' itu ada dua bagi Allah Subhanahu wa taala, idrakul masmu' mendengar seluruh suara. Kemudian yang kedua istijabatul masmu' mengijabahi. Baik. Adapun yang pertama kata beliau bimakna idrakul masmu' yang qasmu ila thalathati aqsam. Dibagi menjadi 3 bagian. Makna yang pertama dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kita ulangi apa makna pertama yang dimaksud adalah idrakul masmu', mendengar suara, mendengar. Jadi yang qasmu ila thalathati aqsam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama kata beliau am, secara umum. Yang kedua adalah walid tahdid, at-tahdid, ancaman. Walid ta'yid, yang ketiga adalah at-ta'yid, dukungan, sokongan, bantuan. Itu makna ini makna as-sami' yang pertama yang tadi kita sebutkan mendengar suara itu dibagi menjadi 3 makna. Menjadi 3 bagian, menjadi 3 bagian makna. Yang pertama umum, yang kedua adalah ancaman, yang ketiga adalah at-ta'id, sokongan, bentuk dukungan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, contoh yang am ya, contoh yang secara umum, Allah mendengar secara umum. Secara umum maknanya apa? Tidak tahdid, tidak ancaman, tidak juga sokongan. Sudah jelas tidak juga ijabah. Itu makna umum. Maka disebut ini sebagai bagian yang pertama maknanya adalah makna umum. Kita ulangi makna umum maksudnya tidak bermakna ancaman, tidak bermakna sokongan, tidak juga bermakna ijabah. Jadi umum. Mana contohnya ayatnya? Ya contohnya yang disebut oleh Al-Bukhari ini. Wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi firman Allah Maha mendengar di sini apa maksudnya? Ya, dijawab umum. Nah, apakah maknanya adalah ancaman? Tidak. Apakah maknanya ta'yid, sokongan? Pun tidak. Secara umum, bahwa secara umum Allah Subhanahu wa taala mendengar, idrakul masmu' seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jadi karena Allahu sami'an basira di sini menunjukkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat mendengar secara umum. Kemudian yang kedua itu yang am ya, contoh yang am. Contoh yang kedua daripada bagian yang pertama ya adalah at-tahdid, ancaman. Contohnya dalam firman Allah dicontohkan oleh beliau surah Al-Imran ayat 181. Al-Imran ayat 181. Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia.
Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fakir. Fakir. Fakir, tidak memiliki apa-apa. Wa nahnu aghnia, dan kamilah yang kaya, memiliki segalanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dengar ucapan mereka ini yang merendahkan Allah, atau tidak? Yang merendahkan Allah. Ini merendahkan Allah ini. Kata mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang ghani, yang kaya. Ini kan merendahkan Allah. Nah, tapi ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Sebagaimana halnya didengar ucapan Khawlah tadi yang dalam hadis di awal tadi disebutkan secara muallaq oleh Imam Bukhari, ini juga didengar. Ini juga didengar. Namun pendengaran ini kalau ditanya apa tujuannya? Allah menyampaikan pendengaran dari ucapan ini, ucapan orang-orang seperti ini apa kira-kira? Apakah secara umum? Mana secara umum ya tidak itu, tidak ini, tidak itu. Apakah demikian? Tidak. Dah jelas di sini kata para ulama at-tahdid, ada ancaman di situ. Karena bagi mereka yang mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, dan kemudian diberitahukan bahwasanya ucapannya itu ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini berbentuk ancaman ya. Ancaman. Ini maksudnya. Itu maksudnya makna bagian yang pertama. Bagian yang kedua ya, at-tahdid, yaitu ancaman. Bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan mereka yang merendahkan Allah itu berbentuk ancaman. Kemudian juga dalam surah Zukhruf ayat 80. Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar sirrahum wa najwahum, apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan, dan apa yang mereka bisik-bisikkan. Apakah mereka mengira itu tidak didengar? Ini kata Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita ditanya ini kira-kira maksudnya apa Allah menyampaikan? Apakah mereka apakah mereka merasa tidak didengar? Apakah mereka mengira ucapan mereka yang lirih, yang dirahasiakan itu tidak didengar? Bala, dijawablah. Bala, sudah pasti didengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Dan utusan-utusan kami, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mencatat semuanya. Ini tentu arahnya kemana? Arahnya at-tahdid, ancaman bagi mereka-mereka yang mencoba-coba berbisik-bisik, merahasiakan sesuatu, konon Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jadi Allah sampaikan ini untuk bentuknya sebagai at-tahdid, yaitu ancaman. Itu jadi sudah, tahdid sudah, sekarang at-ta'yid, sokongan, dukungan. Ini dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam surah Toha ya. Dalam surah Toha ayat 45, 46 atau 46 lebih khususnya. Ini kaitannya dengan sokongan Allah Subhanahu wa taala, dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tentu kaitannya ketika berhadapan dengan berhadapan dengan Firaun dan pasukannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa. Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut. Janganlah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Bagaimana bentuknya? Apakah bersama secara zat? Apa bersama kemana-mana? Tidak. Allah sendiri sebutkan di sini asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala kepada kedua nabi ini maknanya sudah jelas ya. Bukan untuk secara umum, pendengaran secara umum. Kalau tidak kan apa keistimewaannya? Tidak. Ancamannya dah pasti tidak. Ancaman. Ini at-ta'yid, yaitu sokongan. Itu bentuk Allah Subhanahu menyatakan bahwasanya selalu Allah akan mendukung, akan membantu Nabi Harun dan Nabi Musa.
Dalam kain itu untuk menenangkan mereka keduanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mendukung, membantu, menolong, tentu semua urusan akan menjadi ringan. Kenapa? Karena Sang Pencipta, ya, Sang Maha Kuasa, yang menolongnya. Baik, itu makna daripada as-sami' atau as-sam', ya, kaitannya dengan as-sam'. Nah, kemudian al-istijabah, ya, al-istijabah makna ats-tsani, makna dari yang kedua itu sudah jelas, ya. Ya, makna al-istijabah yaitu istijabatu al-masmu', ya, mengabulkan. Nah, itu seperti doa begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 39, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mendengar ad-du'a, yaitu maha mengabulkan ad-du'a. Ya, tentu ini contoh daripada bagian kedua daripada makna as-sami'. Nah, jadi itu ringan ringkas, ya, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala kaitannya dengan as-sami' al-basir. Baik. Itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali, maka tadi kita sebutkan ada 45 ayat atau 45 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang namanya, yaitu As-Sami'. Nah, tentu ketika melihat namanya, membaca namanya, ya, ini dihadirkan makna-makna yang ini. Ya, kalau tidak secara umum, ya, untuk ancaman tadi. Kemudian kalau tidak untuk mendukung, kalau tidak istijabah, ya, ijabah. Nah, baik. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu pun banyak juga, ya. Ini kita sebutkan di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini kita sebutkan di mana Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sami'an basira, jadi beliau mengisyaratkan dengan jari-jari beliau, menunjukkan jari-jari beliau bahwasanya ini telinga dan mata. Ini isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan itu sangat-sangat jelas, ya, tidak perlu adanya takwil. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Allah taala, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu sami'an basira fawadha'a ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa yada'u usbu'ai. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Kata Abu Hurairah ketika membaca firman Allah wa kana Allahu sami'an basira, membaca ayat ini, lalu beliau meletakkan ibhamahu kemudian di telinganya, kemudian jari berikutnya ke matanya. Jadi menunjuk seperti itu. Lalu ketika itu beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW yaqra'u wa yada'u isbu'aihi. Jadi aku pernah melihat Rasulullah SAW membaca ayat ini dan melakukan seperti yang aku lakukan, yaitu Rasulullah SAW meletakkan ibu jarinya dan telunjuknya untuk mengisyaratkan telinga dan mata. Ini pun dah jelas sekali, ya, jelas sekali bahwasanya tidak ada majas di sini, tidak ada majas. Dan juga hadis-hadis yang lain tentu kaitannya dengan hal ini, dan kita akan membacakan hadis-hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Namun tadi itu hadis yang sangat-sangat jelas sekali, ya, sangat-sangat jelas sekali bahwa
Nabi SAW menunjuk, dan itu juga membantah ya mereka-mereka yang mentakwil. Maksudnya kalau takwil itu ada, dan kalaulah para sahabat itu muskilah ya, ada permasalahan ketika disampaikan oleh Nabi SAW, itu pasti mereka akan bertanya. Ya, jangankan masalah yang itu, semua masalah yang bagi kita pun tidak perlu dipertanyakan sebenarnya, tapi itulah sahabat-sahabat Nabi SAW dipertanyakan juga. Itu menunjukkan bahwasanya kalau dipertanyakan berarti itu masalah sebagai keterangan dalam syariat. Ini Nabi SAW sampai demikian rupa ya, menunjuk dengan jarinya, ibu jari, dan telunjuknya menunjuk kepada telinga, menunjuk kepada mata. Itu menunjukkan benar-benar bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dimaknai secara hakiki dan tanpa adanya takwil. Ini tadi kita sebutkan hadisnya riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bahkan Abu Hurairah sendiri mencontohi apa yang dilakukan atau apa yang pernah dilihat dari Nabi SAW. Dan itu memang kebiasaan para perawi ya. Kebiasaan para perawi di mana ketika mendapatkan lafaz tersebut daripada syekhnya perawi tersebut, tentu sahabat ketika melihat Nabi SAW dalam gerakan-gerakan tertentu, mereka mencontohinya. Begitu juga perawi berikutnya, sahabat, tabi'in, ketika dan seterusnya dalam meriwayatkan hadis, mereka meriwayatkan secara utuh. Nah, itu periwayatan seperti itu menguatkan ya, lagi-lagi menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayyuhal akhwat jamaah semua yang rahmatullah azza wajal, balik kaitannya dengan as-sami'. Tadi Allah Subhanahu wa taala mendengar dan juga Allah Maha melihat. Itu lagi-lagi bahwa setelah kita mengimani dengan iman yang sahih atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki nama As-Sami, Al-Basir, bahwa Allah memiliki sifat As-Sama', pendengaran dan penglihatan, dan kita yakini itu tidak sama dengan makhluknya, dan kita yakini bahwa pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas tanpa batas, seluruhnya didengar, seluruhnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita setelah mengimani ya harus betul-betul kita amalkan tentunya iman kita tersebut, di mana apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan zahir batin kita itu semua diketahui, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makhluk ini sesama makhluknya walaupun dekat tempatnya, walaupun rapat, itu tidak mesti diketahui seluruhnya. Ya, begitu. Tidak mesti diketahui. Kita juga anak-anak kita, walaupun kita melihat, mana tahu apa di dalam hatinya, apa yang disebut dalam hatinya. Kita tidak tahu apa dalam pikirannya. Kita tidak tahu apa sekarang yang akan dirancangkan kepadanya. Kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha tahu. Nah, itulah dia makna-makna yang tadi kita sebutkan, sehingga kita betul-betul melangkah melaksanakan kehidupan ini ikhlas lillahi ta'ala. Ini juga salah satu faedah tentunya ya di dalam asma' sifat. Di samping makna iman yang benar, yang sahih atas dasar fahmus salaf yang tadi kita sebutkan, karena pemahaman salaf apabila tidak dipakai maka hasilnya pun akan keliru. Jadi kalau salah dalam memahami ayat-ayat asma' sifat, tidak memahaminya dengan pemahaman salaf, maka keimanannya kemudian hasilnya, buahnya pun akan salah buahnya. Ya, ibarat pohon pisang berbuah pohon sidir pula. Ya. Atau sidir mungkin banyak yang tidak mengetahuinya. Pohon pisang berbuah semangka. Itu dia. Jadi salah buahnya. Jadi gitu. Jadi jadilah yang betul-betul kalau pisang pohonnya maka buahnya pun pisang. Semangka pohonnya, maka semangka pun buahnya. Begitu seterusnya. Itulah ibarat gimana akidah ini apabila salah dalam memahami, maka buahnya pun akan salah. Baik, kita melihat satu hadis ya, karena melihat hadis-hadisnya yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, Al-Imam
Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini itu lumayan ya, tidak seperti bab-bab sebelumnya. Jadi kita baca apa yang beliau sebutkan di sini. Itu qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaidin an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban tad'una sami'an basiran qariban thumma ata alayya wa ana aqul fi nafsi la haula wala quwwata illa billah faqala ya Abdullah bin Qais qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Qala ala adulluka bihi. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain selain Imam Al-Bukhari, karena hadis ini hadis yang masyhur ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini kalau dilihat takhrij hadisnya. Tapi kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Kalau kita lihat sanadnya, ini daripada Abu Musa Al-Asy'ari, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Dan jelas nama beliau di situ ya, Nabi SAW. Karena ada sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW yang kita kenali hanya kunyahnya saja. Nah, jadi misal Abu Hurairah, misal ini Abu Musa Al-Asy'ari, misal Abu Bakar, itu semua kunyahnya. Kalau ditanya aslinya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu. Ya contohnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, tapi di sini dalam hadis ini langsung disebut nama aslinya ya. Kata Nabi SAW, ya Abdullah bin Qais. Nah, itulah dia. Namanya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidar bin Harb. Nah, itu nama lengkap beliau. Disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala dan juga imam-imam yang lain dalam kitab-kitab sirah mereka. Jadi Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidar bin Harb. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disifati oleh para ulama, yaitu Abu Musa, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Abdullah bin Qais, jadi Abu Musa Al-Asy'ari. Kata beliau Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidar bin Harb Al-Imam Al-Kabir. Beliau ini kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Kabir, imam yang besar. Sahibu Rasulillah, sahabat Rasulullah SAW. Abu Musa Al-Asy'ari At-Tamimi. Abu Musa Al-Asy'ari dari Bani Tamim. Al-Faqih Al-Muqri. Seorang yang faqih, luas ilmunya. Al-Muqri, seorang yang membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Karena seorang yang faqih belum tentu muqri ya. Belum tentu bagus bacaannya. Belum tentu mengajarkan Quran. Begitu juga sebaliknya, seorang yang muqri, yang pandai tajwid, yang mengajarkan Quran, belum tentu luas ilmunya, itu tidak. Ini Abu Musa Al-Asy'ari dua-duanya. Kata beliau Al-Faqih Al-Muqri. Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ini juga nasab keturunan daripada Abul Hasan Al-Asy'ari juga kepada beliau, namanya sama-sama Al-Asy'ari. Jadi nasabnya ke beliau. Cuma masalahnya adalah nasabnya saja ke beliau, tapi pemahamannya terputus. Pemahamannya terputus. Maksudnya apa? Beliau sebelum taubatnya tentunya banyak mentakwil, kemudian banyak terpengaruh oleh ahlul kalam dan seterusnya, sehingga murid-murid dan pengikut-pengikut yang sampai saat ini itu bangga ya bahwa imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu salah satu keturunan daripada sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya bangga-bangga saja, tidak ada faedahnya, begitu ya. Yang ada faedahnya adalah mengikuti pemahamannya. Jadi beliau juga disebutkan dalam riwayat beliau, ya beliau banyak mengemban pemerintahan yang ditunjuk daripada Nabi SAW, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, itu beliau ya kalau bahasanya ditunjuk sebagai gubernur ya, penguasa wilayah. Jadi dari Nabi SAW itu ditunjuk oleh Nabi SAW di wilayah Aden.
Nah, di wilayah Aden, berarti di wilayah Yaman ya, di wilayah Aden. Itu di zaman Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar itu beliau ditunjuk untuk menguasai atau sebagai penguasa mengurusi wilayah Kufah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga memberikan beliau kepercayaan yang sama sebagai gubernur. Nah, di sini jadi wawaliya imrah Kufah li Umar wa imrah al-Basrah. Dan juga ternyata oleh Umar bin Khattab itu diperintahkan untuk sebagai penguasa Kufah dan penguasa Basrah dan seterusnya sampai pemerintahan Utsman bin Affan juga demikian. Dan juga kita mengetahui di perang Siffin, ya, peperangan Siffin fitnah yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bersama ketika terjadinya perundingan, Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari di pihak Muawiyah itu diutus Amr bin As, dan tentunya mereka tidaklah mengutus seseorang melainkan seorang itu memiliki ilmu, memiliki kemampuan diplomasi tingkat tinggi. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu ini memiliki keutamaan ya di sisi Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah mendoakan beliau untuk beliau mendapatkan maghfirah, ampunan, kemudian untuk masuk surganya. Nabi SAW berdoa untuk beliau Abu Musa al-Asy'ari, sehingga ini yang salah satu yang yang dibangga-banggakan oleh mereka, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari telah didoakan maghfirah, didoakan ya masuk surga oleh Nabi SAW. Itu yang dibanggakan. Tapi ya pada diri Abu Musa al-Asy'ari demikian, tapi belum tentu keturunannya, belum tentu pengikutnya. Tentu pengikutnya yang salah tentunya, tapi pengikutnya yang benar ya insyaallah biidznillah itu karena pada hakikatnya mengikuti beliau Abu Musa al-Asy'ari itu tentu mengikuti Nabi SAW sebagai gurunya. Baik, ini kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu di sini. Katanya pernah kami bersama dari Utsman dan dari Utsman dari Abu Musa berkata, pernah kami bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Ini Abu Musa al-Asy'ari berkata, pernah kami bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Jika kami menaiki tempat yang tinggi, maka kami bertakbir. Dan beliau bersabda, jadi inilah sunnah ya Nabi SAW ketika perjalanan naik tinggi jurang dan seterusnya itu kita bertakbir. Kalau turun itu bertasbih. Ini tentu kaitannya sangat erat ya. Bertakbir itu Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir ketika kita merasa tinggi itu ada baik zahir maupun batin itu terasa tinggi. Oleh karena itu untuk meruntuhkan itu semua, maka kita sebut Allahu Akbar. Bosnya di atas kita, di atas posisi itu ada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Sebaliknya ketika rendah, turun dan seterusnya, itu kita menyebutkan subhanallah. Kaitannya juga erat sekali. Ketika sujud demikian juga subhanallah, subhanallahil azim. Baik, ini kata beliau Abu Musa dan kawan-kawannya bertakbir. Namun sepertinya takbirnya itu besar, ya suaranya itu kuat. Ya biasalah, mungkin semangat. Ya banyak faktornya semangat ya. Apalagi ketika bersama-sama, kemudian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi suara mereka tinggi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini. Nabi SAW mengatakan irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Irba'u, jadi irba' itu maknanya rendahkan ya, sekaligus bermakna untuk
tidak memberatkan diri. Ya, kasihanilah diri. Karena kalau menguatkan suara itu maknanya memberatkan diri, tidak ya sudah dalam keadaan safar, itu tidak. Kemudian berteriak begitu, menguatkan suara, itu kan menzalimi diri sendiri, itu tidak. Ya, oleh karena itu kasihanilah diri sendiri, rendahkan suara. Maka kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum. Irba'u. Ya, rendahkan, kasihanilah diri kalian. Ini kalian sedang penat, itu tidak. Kasihanilah diri kalian. Irba'u ala anfusikum. Ini kata Nabi SAW. Sederhanakanlah kalian dalam berdoa. Maksudnya tadi, ini kan terjemahnya ya. Jadi makna irba'u itu ada unsur maknanya adalah mengasihani diri. Nah, karena wajar Nabi SAW mengatakan demikian. Nih orang sedang safar, jalan, begitu kan, naik. Biasanya penat, kalau naik, betul tidak? Lain dengan turun, ini naik. Pula itu Allahu Akbar, Allah takbir. Gitu. Iya. Ini maka Nabi irba'u, kasihanilah diri kalian. Begitu kan, dia udah penat. Nah, jadi dengan apa? Rendahkan. Jadi irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma, karena sesungguhnya kalian tidak menyeru, tidak menyeru, tidak memanggil, ya, tidak memanggil, tidak berdoa kepada asam, wala ghaiba, tidak kepada zat yang tuli dan tidak pula yang gaib. Jadi maknanya zat yang ada. Jadi Nabi SAW sangat-sangat jelas ya. Kenapa harus mengasihani diri? Ya, kenapa harus merendahkan suara? Begitu. Kenapa? Karena yang diseru adalah zat yang bukan tuli, bukan yang gaib. Lalu apa? Nabi SAW lagi menekankan, la tad'una asamman wala ghaiban, tad'una sami'an basiran qariban. Itu dia. Kalian berseru kepada zat yang sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, qariban, maha dekat. Itu dia. Jadi tidak perlulah berdoa berjamaah, tidak perlu. Zikir berjamaah, tidak perlu. Sebab itu ini hadis kalau dibahas panjang lebar ya, itu akan terkuak ya, akan tersingkap. Kenapa? Itu ritual-ritual atau amalan-amalan amaliyah kita banyak di Nusantara dikatakan bid'ah karena ini sudah jelas ya nasnya dari Nabi SAW. Nah, secara logika, secara akal, logiknya itu masuk. Ya, kalau tidak masuk pun kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum pun dah cukup sebetulnya ya. Tapi Nabi SAW ini banyak sekali nih. Nabi SAW menjelaskan itu tidak. Irba'u ala anfusikum tadi kita sebutkan, ini Nabi sebut. Itu tidak. Itu sudah cukup. Pasti confirm sahabat akan sami'na wa ta'na, tunduk. Tapi Nabi SAW tidak cukup demikian. Beliau sampaikan alasannya. Kenapa demikian? Karena kalian berseru kepada zat yang tidak tuli. Zat yang wujud. Yang tidak gaib. Yang tidak gaib. Allah tidak gaib. Secara hakikatnya Allah tidak gaib. Jadi kalian berseru kepada zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, lagi pula qariban, maha dekat. Begitu. Jadi kalau demikian adanya penjelasan seperti ini, masuk akal apa tidak kalau berzikir berjamaah, la ilaha illallah gitu, sampai bersama-sama, betul tidak? Sampai berdoa, menangis bersama-sama, pula 5 kali sehari itu lepas sholat, betul tidak? Karena kalau tidak didoakan oleh imamnya, jadi imamnya dikatakan sesat malah. Jadi ada hadisnya, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Itu enggak tahu itu dari mana itu kata-kata seperti itu. Itu yang diucapkan kepada orang-orang yang konon tidak wirid lah, begitu ya, setelah sholat. Jadi barang siapa yang tidak memiliki wirid, maka dia qirdun katanya. Itu semua pepatah menyesatkan. Ya sampai demikian. Ya siapa yang tidak wirid, tapi kan wirid yang ada dari Rasulullah SAW, kemudian wirid yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Karena wirid itu agar diterima adalah lafaznya sesuai dari Nabi SAW dan juga caranya sesuai dengan Nabi SAW. Kalau lafaznya saja sesuai, tapi tidak caranya pun jadi masalah. Kalau caranya sesuai, tapi lafaznya tidak sesuai pun jadi masalah. Jadi ini bantahan dan sekaligus penjelasan yang sangat jelas ya, bahwa zikir jamaah
bentuknya doa lah, bentuknya zikir lah, itu semua tidak ada. Kecuali pada tempat-tempat tertentu di mana Rasulullah SAW itu berdoa berjamaah di situ, kemudian takbir di situ, boleh. Tapi secara keumumannya maka tidak boleh. Apalagi setelah sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Kalau ada riwayat yang mengatakan berjamaah itu sudah pasti ada riwayatnya. Ada riwayat yang mereka sebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat yang sahih di mana Ibnu Abbas mengatakan kami mengetahui Nabi SAW selesai sholat, artinya terlambat lah ya, apabila bergemuruh suara. Nah, ini katanya kalau bergemuruh suara terdengar bergemuruh, zikir subhanallah bergemuruh, itu kan menunjukkan jamaah. Tidak juga. Jamaah itu identik dengan komando. Jadi di komando begitu baru bersama-sama dengan nada yang sama tadi, la ilaha illallah begitu. Sama-sama. La ilaha sama-sama. Ini kalau bergemuruh tidak menunjukkan jamaah. Jadi kalau udah orang ramai, kemudian yang satu bilang subhanallah, yang satu sebut alhamdulillah, yang satu sudah sampai zikirnya Allahu Akbar, kan jadi suaranya begitu kan? Tapi apakah jamaah apa tidak? Ya tidak. Nah ini suara besar saja, karena memang sunnahnya ketika selepas sholat ya kita besarkan sedikit lah. Tidaklah juga besar-besar sangat, tidak. Ya cukup subhanallah. Nah gitu untuk memperdengarkan diri kita gitu. Tapi kalau orang dah banyak, itu semua satu majelis, satu tempat masjid itu pasti akan bergemuruh terdengar suaranya. Nah itu yang mereka salah pahami. Jadi ini hadis-hadis yang sangat detail seperti ini seolah-olah tidak pernah ada. Ini yang jadi itu dia. Jadi Nabi SAW mengatakan kalian berseru kepada zat yang maha mendengar, begitu, maha melihat, maha dekat, begitu, maha dekat. Jadi oleh karena itu tidak perlu menyusah-nyusahkan diri. Apalagi pergi ke tempat-tempat yang konon berkat dan seterusnya, kuburan, itu tidak perlu, jauh sekali. Allah itu di rumah kita pun sudah dekat, sudah dengar, sudah melihat. Jadi tidak perlu bepergian jauh kemana dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat jelas sekali hadisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, summa ata alayya wa ana aqul fi nafsi. Ini masih cerita Abu Musa al-Asy'ari gitu ya. Jadi kata beliau, kemudian beliau mendatangiku sedangkan aku berkata dalam hati. Summa wa aqul summa ata alayya wa ana aqul fi nafsi. Ya, kemudian beliau mendatangiku sedang aku berkata dalam hati, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian faqala li Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah aw qala la adulluka bihi. Maka beliau berkata, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sebab bacaan itu adalah perbendaharaan surga. Atau beliau berkata dengan redaksi, maukah aku tunjukkan ucapan itu? Maknanya apa? Maknanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ini tepat ya, tepat ijtihadnya dalam hati ya. Belum diucapkan, tapi kan di situ beliau menyebutkan orang-orang semua takbir ya dengan suara demikian, lalu ditegur oleh Nabi SAW dengan alasan-alasan yang tadi masuk akal sekali. Kemudian Abu Musa ini lain sendiri, tidak mengucapkan takbir gitu ya, maksudnya tidak menguatkan suaranya, lalu beliau berbicara sendiri dalam hati, menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Ternyata Nabi SAW mendatanginya, kemudian mengatakan kepada beliau, ya Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, persis sama dengan apa yang diucapkan dalam hatinya. Itu sesuai sekali. Ini juga lagi-lagi ya, ini adalah ketetapan Nabi SAW, takrir Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais. Dan ini juga menunjukkan bagaimana syariat itu telah sempurna. Jadi takrir ketetapan Nabi SAW adalah bagian daripada syariat, walaupun dikerjakan sebelumnya oleh para sahabat dan tidak diketahui oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi ada yang mengatakan
boleh mengerjakan sesuatu dengan dalil ada sebagian sahabat yang mengerjakan sesuatu kan itu tidak diketahui oleh Nabi SAW. Itu tidak. Jadi dia tidak diketahui oleh Nabi SAW. Jadi itu kan maknanya sahabat melakukan bid'ah. Karena tidak diketahui oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan sebelumnya oleh Nabi, dan dia mengerjakan juga para sahabat. Nah itu sebagai dalil bahwasanya boleh mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah kita jawab bahwasanya ini adalah zaman tasyri' ya. Nah ini sekarang kita zaman apa gitu kan? Ini zaman tasyri', zaman pensyariatan, wahyu masih turun. Nasikh mansukh masih berlaku. Mana yang dihapus, mana yang dirubah syariat masih berlaku. Tapi kalau sekarang apa? Zaman Nabi SAW sudah diutus, sudah ditutup kenabian, tidak ada lagi suatu syariat lagi, maka sudah jelas tidak boleh lagi berbuat apa-apa. Kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW yang berijtihad melaksanakan suatu amalan, ya wajarlah begitu, karena mereka tidak senantiasa bersama Nabi SAW. Tidak sama ilmu sahabat satu dengan sahabat yang lain, tidak sama. Sehingga wajar kalau mereka mengamalkan suatu amalan atau mengucapkan suatu doa gitu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi bukan itu permasalahan utama. Permasalahan utama adalah ditakrir oleh Nabi SAW. Itu dia. Ya, seperti ini Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan pada dirinya, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi sekarang kita mengerjakan ini berdasarkan ijtihad Abu Musa atau ketetapan Nabi? Ya ketetapan Nabi, begitu. Jadi poinnya adalah ditetapkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi begitu. Jadi di zaman syariat, apabila Nabi SAW tidak mengetahuinya, ya ujung-ujungnya ditakrir, maka takrir itulah sebagai ketetapan hukum. Kalaulah ya ada suatu perbuatan sahabat, kalau ada suatu perbuatan sahabat yang tidak diketahui oleh Nabi SAW, lalu kemudian tidak ditegur oleh Nabi SAW, maka itu pun menjadi ketentuan syariat. Kenapa? Karena poinnya mereka hidup di zaman syariat. Nah, logikanya apa? Jadi logikanya adalah kalau suatu perbuatan itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu hukum asalnya boleh. Tapi sangat sedikit sekali. Nah, kalau boleh bilang tidak ada. Jadi semuanya ditahu. Ini bahkan ini ucapan Abu Musa dalam hatinya pun ditetapkan oleh Nabi SAW. Ditetapkan oleh Nabi SAW. Nah ini juga bagian daripada keistimewaan daripada Abu Musa al-Asy'ari tentunya. Nah ini kata Nabi SAW, qul la haula wa la quwwata illa billah. Katakanlah la haula wa la quwwata illa billah fa inna kanzun min kunuzil jannah. Karena bacaan itu adalah perbendaharaan surga. Ada pernah kita sebutkan fadilat keutamaan la haula wala quwwata illa billah, dan ini adalah termasuk zikir mutlak ya, zikir yang disebutkan tanpa kaitannya dengan waktu, tanpa kaitannya dengan bilangan tertentu, maka kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula, la di situ juga an-nafyu lil jinsi ya. Sebagaimana la ilaha. Sebagaimana la ilaha itu adalah la lin nafi, untuk menafikan seluruh jenis. Jenis apa yang dinafikan di sini? Haula. Haula. Wala quwwata. Jadi yang dinafikan di sini haula wala quwwata. Maka terjemahnya tidak ada daya dan upaya, kekuatan, tidak ada upaya dan kekuatan, itu semua dinafikan oleh la. Semua upaya, semua usaha, gitu, semua percobaan dan juga semua kekuatan itu la. Tidak ada. Mana dinafikan. Semua dinafikan. Maka itu disebut la an-nafiyah lil jinsi. Sama ketika la ilaha. La ilaha. Sama itu. La an-nafiyah lil jinsi menafikan seluruh jenis kata setelahnya. Di sini apa? Haula. Upaya. Usaha. Dinafikan semuanya. Quwata. Kekuatan. Dinafikan semuanya. Nah, baru datang al-itsbat. Ketetapan. Illa billah. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kecuali dari Allah. Jadi usaha, kekuatan itu semuanya tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berikan usaha, berikan kekuatan, maka itulah dia. Nah, jadi ini makna secara ringkas, dan itu rupanya kanzun min kunuzil jannah. Jadi itu adalah kanz, perbendaharaan. Kanz itu kan harta yang disimpan. Kanz. Maka
bahasa kita apa, harta karun, ya, harta karun. Jadi harta yang disimpan itu namanya kanz, perbendaraan. Nah, ini kunuzil jannah, daripada harta-harta simpanan berharga di dalam surga. Maka sebab itulah kita, ya, kalau ada waktu-waktu luang, di samping istighfar, di samping zikir-zikir yang lain, ini jangan lupa diucapkan. Dan pernah kita sebutkan ucapan ini sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga ulama lainnya, inilah ibarat ibarat ucapan, ya, untuk mengecas, ya, kekuatan zahir maupun batin. Karena bagaimana tidak menjadi kuat, maknanya luar biasa. La haula wala quwata la annafiyal jins. Semua dinafikan. Illa billah ditetapkan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tetapkan, kita nafikan, kita pun semua ini lemah, lunglai, tidak ada upaya, tidak ada semuanya. Nah, baru kita tetapkan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti apabila mengucapkan dengan keimanan, pemahaman yang benar, tadabbur, itu pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Jadi la haula wala quwata illa billah diucapkan tatkala lemah, gitu ya. Diucapkan tatkala banyak masalah, begitu. Dan juga diucapkan tatkala tidak ada masalah, tidak ada apa. Kenapa? Karena itu adalah kanzun min kunuzil jannah, dan Nabi SAW mengajarkan, memerintahkan, menunjukkan ucapan ini kepada Abu Musa al-Asy'ari pun dalam keadaan santai. Itu tidak ada permasalahan, tidak ada apa-apa. Begitu. Jadi ini adalah termasuk zikir mutlak, zikir yang umum, yang tidak dikaitkan dengan masa, tidak dikaitkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini dia. Jadi poinnya banyak sekali, ya, di dalam hadis ini, ya, bagaimana petunjuk Nabi SAW itu adalah yang teratas sekali. Ya, karena bukan petunjuk Nabi, maka semua akan salah caranya. Seperti ini, takbir besar-besar begitu, ya. Allahu Akbar. Belum lagi, ini pun belum tentu berjamaah caranya, ya, sahabat-sahabat ini. Mereka kesalahannya apa? Sangat kuat, suaranya sangat keras begitu. Bukan berarti berjamaah, ya. Kalau berjamaah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di komando, itu berjamaah. Di berjamaah lain, ini apalagi berjamaah, sudah pasti masuk ke dalam teguran Nabi SAW ini. Dan bagaimana kita harus yakin, ya, ketika menyeru Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha dekat. Begitu. Kemudian juga kita fahami, imani, amalkan makna la haula wala quwata illa billah ini sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, dan hadis-hadis berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan biidznillah taala. Tidak. Nah, jadi menaiki karena naik dan turun ini ditetapkan dalam beberapa riwayat yang lain, tidak hanya riwayat yang ini. Nah, la haula wala quwata illa billah pun tidak hanya riwayat Abu Musa. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain juga. Oleh karena itu tidak kait mengait. Tapi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah ketika menaiki pun tak masalah. Karena tadi ini zikir mutlak, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, ini adalah baterai gitu, ya, dynamo begitu untuk menggerakkan kita. Jadi sangat sesuai sekali ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, begitu menaiki. Karena kita akan meminta tolong kepada zat yang padanya lah usaha, padanya lah kekuatan. Jadi justru malah akan lebih kuat kita. Jadi daripada mantra-mantra yang tak jelas, habis itu tiupan-tiupan yang tak jelas begitu, ya, dari dukun-dukun yang entah itu ini kita sudah diberikan doa yang luar biasa dari Nabi SAW. Cuma tinggal kita fahami, tinggal kita imani, dan kita yakini saja. Banyak sekali kalau boleh kita sebut mantra, ya, ruqyah lah, ya. Mantra-mantra ini termasuk bagian daripada lafaz-lafaz nabawi yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang sepatutnya kita sebagai seorang mukmin, seorang pengikut Nabi SAW harus yang paling utama gitu, ya, mengamalkan lafaz-lafaz nabawi seperti ini. Nah,
dalam hati Rasulullah mengucapkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan. Jadi zikir-zikir itu ya, zikir-zikir itu hendaknya dilafazkan ya, dilafazkan. Ya zikir itu tidak cukup dengan hati. Karena qul ya ucapan Nabi SAW adalah di sini qul ya. Ini qul itu ucapkanlah. Ucapkan, makna ucapan adalah adanya suara dengan gerakan mulut. Nah, jadi bagaimana bentuk ukuran suaranya? Ya ukuran minimal ya didengar oleh diri sendiri. Itu ukuran suara. Tapi kalau tidak didengar oleh diri sendiri, maka itu tidak ucapan namanya. Maka disebut qul karena harus diucap. Jadi tidak cukup zikir itu simpan dalam hati saja. Dia diucapkan? Tak dengar. Begitu. Oh, saya ucapkan la haula wala quwwata illa dalam hati. Itu tidak terhitung pahala ya, tidak terhitung. Jadi yang dihitung adalah ucapannya. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu. Itu yang terhitung pahala. Adapun dalam hatinya itu tidak terhitung. Ya, karena ini beribadah. Nabi SAW mengatakan qul, ucapkan. Jadi namanya ucapan adalah ada gerakan lidah, gerakan lisan plus ucapan minimal didengar oleh diri sendiri. Nah, juga zikir-zikir yang lainnya, tidak hanya la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, itu juga harus diucapkan. Begitu juga dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu bacaan tidak dihitung ya, bacaan Al-Qur'an tidak dihitung kalau mulutnya tidak bergerak dalam hatinya. Dalam hatinya baca udah dapat 1 juz dah gitu. Cepat sekali dalam hati. Itu tidak terhitung. Mungkin saja, tapi tidak terhitung. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat tidak bergerak lidahnya, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Kan saya baca dalam hati, tidak sah. Yang namanya bacaan lafaz itu harus bergerak lidahnya, bergerak mulutnya. Nah, karena ada sebagian ceramah kata soal balik, siapa yang mengatakan adakah sampai atau tidak amalan kalau dikatakan ada berjemaah itu kan? Maksudnya adakah amalan itu sampai karena ada sebab kata siapa yang mengatakan tidak sampai. Hanya kalau Yasin 5 itu tidak sampai pahalanya lah. Jadi ini ibadah ya, ibadah dan kaitannya dengan pahala. Kaitan dengan pahala itu kan gaib ya. Kaitan dengan pahala itu gaib. Cuma kita imani saja pahala itu ada. Nah, sekarang sampai apa tidak ya kita hukum asalnya gitu kan. Suatu yang Nabi SAW menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan daripada Rasulullah, bukan daripada tidak pernah dicontohkan, maka amalan itu tertolak. Juga man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat ya suatu cara dalam agama ini, maka itu pun tertolak. Ini hukum asalnya, itu tidak. Secara zahir seperti itu. Jadi kalau dia berjamaah yasin lah, zikir lah dan seterusnya, tanya dulu apa ada contohnya apa tidak. Confirm tidak ada contohnya. Ya jelas raddun, mardudun, tertolak. Lalu bertanya lagi, apa dalilnya? Apa mengatakan tidak sampai? Ini udah mardud. Kan udah awal tadi udah mengatakan kan tidak ada contohnya. Berarti mardud. Nah, sekarang kita balik, apa dalilnya? Apa confirm? Kenapa confirm sampai itunya pahalanya? Ini masalah gaib. Berarti apa bedanya Anda dengan ahli nujum? Ahli nujum kan? Ya. Di lontar balik yang menegur tu kata tak sampai, tapi dia tanya balik, mana kamu tahu tidak sampai? Iya, maka jawab seperti itu. Jawab seperti itu. Jadi Nabi SAW menyebutkan tadi, siapa yang mengamalkan suatu amalan
atau barang siapa yang membuat satu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, kan mardud, tertolak. Berarti kalau sudah tertolak, maka sudah confirm tidak sampai, begitu kan? Ah, ini sepakat hadisnya apa tidak? Sepakat, Bukhari, Muslim sepakat. Kan contoh Anda ini ada contohnya apa tidak? Agak-agaknya, jangan pakai agak-agak, begitu. Kan dikiaskan, jangan pakai kias-kias. Ini Anda ini contohnya ada tidak? Oke, tidak ada. Berarti mardud apa tidak? Mardud. Sampai kira-kira apa tidak? Jawab sendirilah Anda ini. Kalau bilang mati-mati bilang sampai juga, ya kan ini masalah gaib. Anda ini bagaimana? Anda ini tidak jauh beda dengan ahli nujum gitu kan, mengetahui suatu hal yang gaib gitu kan, sampai apa tidak sampai, dia udah confirm sampai. Mana ada tahu hal yang gaib? Nah, gitu. Dan juga diterima apa tidaknya itu urusan Allah, itu kaitannya dengan pahala ya. Tapi ini sekarang fase pertama, level pertama, ini sah apa tidak, sampai apa tidak, ini fase pertama pun Anda belum sampai ke situ gitu kan. Seperti itulah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.